Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Anas wa an Anasin lan den ceritaaken saking Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Akhrajahu an-Nasa'i wa ghairuhu wa sahhahahu Ibn Hibban wa ghairuhu. Ad-du'a'u utawi doa bainal adhani ing dalem antarane adzan, bainal adzan ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku la yuraddu ora den tolak apa sih ad-du'a. Ad-du'a utawi doa bainal adzan ing dalam antarane adzan wal iqamati lan ing dalam antarane iqamah iku la yuraddu ora den tolak apa sih ad-du'a. Akhraja ngato'akan hu ing hadith sapa an-Nasa'i Imam Nasa'i wa ghairuhu lan liyani an-Nasa'i wa sahahahu lan milang-milang sahih hu ing hadith sapa Ibnu Hibban Imam Ibn Hibban wa ghairuhu lan liyani Imam Ibn Hibban. Riwayat dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah la yuraddu, doa tadi itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap doa yang dilakukan di antara adzan dan iqamah berarti sebelum melaksanakan salat mustajabah, etremah dening Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maksud dari hadis nikah adalah menjelaskan tentang keistimewaan waktu di antara adzan dan iqamah, yakni bainal adzanain, di antara waktu setelah adzan dan sebelum iqamah. Jadi mun beda orang adoa bektonah semarena adzan ben sebelum iqamah ini ka mustajab nih kah king banyak orang tak pati ngerasaki. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu, doa di antarana adzan dan iqamah nika tak tolak dening Gusti Allah. Apakah harus berjamaah orang adzan nikah? Masih sabajang bitibian tetap sunah adzan. Salat bitibian pun pakun sunah adzan, tapi adzan tak usah speaker. Atau orang bine pun tetap sunah adzan, tapi saat adzan dia seorang bine, saya berjamaah orang bine tanpa pengeras suara. Bi ghairi mukabbiris saut, tanpa pengeras suara. Berjamaah bitibian tetap sunah adzan. Taib.
Lebih-lebih wa yata'akkadu ad-du'a ba'da salatil maktubah. Lebih-lebih doa semarina beujengah. Lebih yata'akkad, lebih diperkuat. Jadi doa ba'dal adzan, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Berarti sebelum salat aneka la yuraddu ta'tolak dening Gusti Allah. Wa yata'akkadu, dan menjadi lebih kuat, lebih ditekankan untuk doa bila nega ba'da salatil maktubati, setelah melaksanakan salat lima waktu. Jadi bekto ni sangat pengaruh. Mula orang mare solat letak kelematu di luar ni ke letak kira kelematu ponan. Mun bekto antara na adzan ben iqamah siaki, ya ni kadang-kadang si tukang adzan pun keluar mare adzan keluar. Adzan netok ya tak bejeng ya tak akamat karo la adzan netok. Pakai na ya tak rapi selebaran pande ampo ya tak kelambian mestinya orang adzan nikah pun andi wudu pun sunnah andi wudu pakaian rapi pun tak usah turun dari masjid atau langgar musola dan tek makmum saya datang benih tina dak jeding mandi kada marsane ka beli boleh ke langgar benih nya neka aturan orang se adzan ngak nikah. Sunnah ki mancing toju ya tak apa-apa ki makruh mancing ngadep ke kiblat. Nah, kemudian berpakaian rapi siap melaksanakan sholat terus dalam keadaan soceh neka mesten terjadi enten adzan pokok lemari adzan keluar mulai masuk ke bunggona beco sarongan nah, benih sini katur nah adzan nikah karena tujuan adzan nikah adalah al-i'lam bidukhulil waqti, memberikan tahu atas masuknya waktu. Berarti adzan nikah harus di awal waktu, bener di pertengahan atau di akhir waktu. Karena fungsina adzan abri tahu dek mason salat. Oh, beduk lah kasano beradzan. Oh, maghrib lah kasano beradzan. Oh isya lah daripada adzan, oh subuh daripada adzan. Jadi adzan ni ke fungsinya al-i'lam bidukhulil waqt, memberikan tahu sudah masuknya salat 5 waktu. Apakah tahu oleh adzan setengah 5 asar? Oleh. King tetap afdolnya adzan nikah ning awal waktu. Adzan asar jam 5. Pak enggak me adzan jam 5 sambian santak kecompok kulit santak mestinya adzan nikah di awal waktu perkara sholat deki tak masalah sambian sholat jam 5 kamat jam 5 sholat jam 5 berarti waktu no tuwono lancung ya jam-jaman wis para du jam dari 3:30 sampai jam 5 sambian adzan nikah abri oneng dek bekto asar cek pon la mancing masuk tapi mon kon lemak ya tawa kapi bener kun jama masuk nyelono je lah mon kon lemak adzan tak langkong go sano kebenger tengah laut lako bi oreng oh dadi fungsina adzan ni kebe ngertengah laut lako mon kula tak adzan banyak orang tak ketas banyak orang mak itu mata adzan jong kenapa mak banyak orang tak ketas telanjuk lah koneko bojen laut tak laut bo anwa tak adzan pe jadi benih beri tahu cek masukan bekto king bojen laut alako tak bener nih keponan lebih niat teponan nah, mangkan sekone otaba banyak solat nikah laksana ning awal bekto sekalipun sekone saya berjamaah wa duaan masalan doki kole mak banyak orang lebih duberis tetap lebih afdal sewa duaan tapi ning awal bekto beda sebagian ulama berpendapat bahwa semakin banyak saya solat berjamaah semakin afdal
ya termasuk senekuk nika Yai Sirat almarhum Yai Sirat Kanigoro. Yai Sirat nika mun salat asar malam pukul 5 karena ada entek laut orang alako. Iba ada pendapat sih nggak nika tapi Mbak Abdullah tak boron. 5 bektona pasti ning awal bekto. Nika pun sepakat para ulama ittifak bahwa salat ning awal bekto adalah amalan si paling kecintain tining Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mal afdal? Amal apa sih paling utama ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Artinya di awal waktu. Di awal waktu. Beda sih berpendapat ki selebih banyak teti mondeki abak akhir banyak saya berjamaah. Ya pak akhir. Tetapi saya pendapat saya paling kuat dan sepakat para ulama yaitu ning awal waktu sekalipun sekone saya salat berjamaah. Jadi tetap adzan walaupun salat bi-tibian. Orang haji pakai adzan, engki saungkun se sunnah nikah bene orang se adzan, tapi orang se ajelenan nah. Calon jamaah haji ini ke calon haji ini ke se adzan kecuali bini saya berangkat. Anak bareng bini mata yang juraki untuk adzan karena ning adzan niku banyak kesunahan. Pertama, mendengarkan suara adzan sedangkan ngeding suara ning bini. Bade si ada bu aurat suara kan sini kah khurujan supaya abe nikah tak keluar daripada khilafah pendapat para ulama reng bini maka tidak dianjurkan adzan di kalangan orang laki kan tak ada masjid adzan reng bini sobung. Kedua alasna orang adzan nikah sunnah celing. Jadi mun berdereng adzan setokang adzan nikah soro sekira hadirin orang sak salat ini ngatelak ada saya muadzin nah saya terjadi neng kanto tokang adzan ngerem apolong bi ampli neng kamar mestena neng luar lah karena disunahkan untuk mendengarkan suara adzan dan disunahkan untuk memandang kepada si muadzin. Sedangkan reng bine mun adzan mun ejlinga ki reng bine maksiat mata maka orang bine tidak dianjurkan untuk adzan setiap 5 waktona neng masjid. Adapun adzan neng kanca bine masalan adzan tak masalah atau sangkui mik karena Siti Fatimah pun juga adzan. Siti Fatimah pun adzan atakbiran juga adzan juga tapi neng kalangan khusus bine. Nah orang si haji ini kah kecuali bine sejak calon jamaah haji nah maka orang lain sesoro adzan mestena setokang adzan nikah si adzan nikah adalah orang si bekal berangkat haji. Apa harus adab dak bere enten demet tocuna haji ya dak bere pokoknya perjalanan sengenengaki salat qasar masafatul qasar nikah disunnahkan adzan Banyuwangi masalah ya adzan adab ke timur karena tojuna Banyuwangi Sumenep masafatul qasar sampai 80 kilo rumah Sumenep Pamekasan Kening ponan berarti sama adab ke aja karena tojuna Madura adab ke aja adzan tapi ajawab adzana jamaah haji ajawab adzana orang se napanya mana adzan selain adzan 5 waktu adzan orang mate adzan bayi karena bayi yadanin orang mate yadanin orang haji yadanin aneka tidak ditekankan untuk dijawab dan tidak ada ancaman seperti halnya menjawab suara adzan panggilan sholat. Tetap dianjurkan tetap adzan apapun dianjurkan untuk dijawab cuma tidak ya tak muakkad tekan lagi untuk dijawab. Adzan orang haji masih tak jawab tak apa-apa. Adzan anak kene se yadanin kopeng se kanan masih tak jawab tak masalah. Tapi mun adzan 5 waktu ini kebahaya nih kah mun jawab. Taib. Paham ya?
nek bab adzan masa beres tukang au pada maju busra tukang adzan taib oh di noreng kini antara neka lahir antara adzan ben iqamah oh di antara adzan ben iqamah mati antara adzan ben iqamah procot adzan iqamah mate ya adzan iqamah tadi odi kuli samana bainal adzani wal iqamah antara adzan ben iqamah Masya Allah kan tak patah beda orang ngeding adzan pola ki bayin tak ya ada ning arah hayya ala shalah pancet tele si adzan tak temu lah tak temu lagu lo pegel hayya alal falah penyaman ya ada datang munjan anu kasah apa pelawak adzan sopu kalau setengah sangan je banyak saya ke masjid edan kowe gendeng kowe lah sing gendeng ku sopo lah kowe adzan jam 09.00 subuh iki jam piro wis eru adzan jam 09.00 sik nyang mang subuh gak nyang sing gendeng ki sing ngendi jan dadi mun tro benyak adzan 09.30 bentek keneng eropel tek keneng borong adzan pojian kamat imam makruh koma lah tak ada boleh di rumah karena fadilana adzan ni kebi-tibi kuaku neng akhirat neng dina kiamat orang si ahli adzan ni kebi Gusti Allah le ere palanceng Pak di saat orang culon-cuan terus selamat tah karena saat nikah panas peloy ke pandi orang si ahli adzan ni kalau ere pelancang bi Gusti Allah tenang orang pada culon-cuan kepi terus paling atas pun lah keadaan sangat membahayakan saat nikah kecuali orang si ahli adzan le ere pelancang tining Allah Subhanahu wa taala ya adzan mun bedak anak kene adzan cek kiri maupun rek adzan yang sedep lo kada si adzan tikel pon radio adzan tak sunah untuk jawab TV adzan tak cat pancet dua si adzan saat itu si adzan saat adzan maghrib berarti saat mulu bilang saat terus jadi saat Ahmad tanja Dullah tanja saat itu saat adzan maghrib tetapi guru dan gaul Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar tetap disunahkan menjawab adzan sekalipun dari kaset ataupun televisi dengan catatan adzan ngepas bi sholat maghrib neng TV walaupun TV disunahkan adzan beda pendapat singane kedebun Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar jadi mun sengkas ya adzan nah, mungkin karena beda digital setiap masuk waktu mancing duhur, asar, maghrib, isya, sopu kan otomatis adzan neka kata beliau Dabun Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdar sekalipun beni orang si adzan tetap sunnah ijawab mun pacet tepak de waktu kecuali beda telepon namanya adzan jam berapa jam petok ya tak kena tahu saja jawab karena lebih jam atau nada dering bener tuh tak punya sineka nada dering apa nada panggilan je lah oh akbar bah tak amunya tuh tak amunya adzan tak sunnah untuk jawab karena tak tepak ke waktu ala kulli hal neka adzan sunnah ya sunnah lah salat neka di antara adzan ben iqamah apa doa antara adzan dan iqamah neka la yuraddu tak tolak adzan doa antara adzan dan iqamah tak tolak lebih-lebih doa semarana salat 5 waktu wa yata'akkadu ba'da salatil maktubah dan menjadi semakin ditekankan yakni doa setelah salat 5 waktu karena pada riwayat
sahabat dari Imam Turmudi dari Abi Umamah, qultu, bertanya aku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'a asma', ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah, yakni paling mustajab? Qala, maka Nabi SAW menjawab, pertama, doa yang paling didengar, yang paling cepat diijabah, pertama, jauful lail, doa tengah malam. Mon para ulama ada bu, doa jauful lail neka adalah doa jauful lail adalah bektonah gubailal fajar, mulai jam 2 sampai setengah telok istiwa, ila gubailal fajar, sampai bektoh sebelum masuk fajar. Mungkin makin lebih gampang Gus Dur amonnya kasapon gubailal fajar, sebelum masuk napa fajar. Maka nak rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum masuk fajar. Gubailal fajar berarti bekto tarhem, bekto kol 4 istiwa, setengah 4 sampai kol 4 nih kah, aneka adalah 2 rakaat apa jeung ning bekto neka khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia ban sesena. Jadi as-salat rakaatani qabla al-fajri neka beni sebelum qabliyata subuh beni. Mon qabliyata subuh masih setengah 6 kene. Soli sunnatan qabliyata subhi. Jam berapa subuhna? Setengah 6 istiwa masalah. Iki banyak orang ngelakon mon nganika. Tapi mon rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum mason waktu fajar. Sebelum mason waktu subuh. Tarhem jaga, setengah 4 jaga, kolom 4 jaga, pas apa aja yang 2 rakaat, hari kencana lebih bagus daripada dunia ban sesena. Ini almarhum abah kula nikah, ben setengah 4 mesti pun jaga. Setiap setengah 4, kula keton ki mak bisa, padahal ada alarm ada apa. Setengah 4 mesti jaga, kejeding salat, kejeding salat. Ngimamin masjid subuh nikah. Jadi jauful lail, tengah malam. Tengah malam ini kan adalah bektoh saya sangat ya ta'akkad, saya sangat ditekankan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Jawaban Kanjeng Nabi. Jadi ad-doa ayyud doa asma, doa saya paling perengaki tining Gusti Allah ni kabila ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, jauful lail, pertama kita neka tengah malam. Wah, bener orang ben soroban jaga malam nih kak. Maksudnya jaga sholat, kalau jaga tok, jaga sholat. Tak berberek usat kula terus saung guna king tak bisa. Makanya sunnah malam neka tedung cek terlalu malam. Dianjurkan tidur malam di awal waktu supaya nanti malam bisa bangun. Malah tak berek sejaga tedung cek malam mongku mungkin jam 9 tedung, setengah 9 tedung, niatin deki malam kok jaga empon kula mon tedung kabit maresa langsung ngerok kula. Imam Ghazali berbicara mon pacet bedeniat terus jaga tengah malam tak kejaga. Imam Ghazali soro banyak ngenom sebelum tedung, ngenom banyak 2 gelas 3 gelas, maksudnya deki malah cukeme. Mulai cukeme mesti jaga medong karo kami itu akela kecepe-kecepe lah tedung boleh. Mon pacet orang nikah terus jaga tengah malam. Tada orang berat jaga malam, ada orang melarat siapa jeng malam, kecuali orang rela berdesa tak beres. Apa jadi kakakkan deerna, apa jadi dari amal perbuatan nah, sehingga orang mereka tak pakencang di Gusti Allah jaga malam. Al-Imam Junaid, Imam Junaid neka setiap malam. Imam Junaid neka adalah guruna Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Junaid, Imam Junaid neka andi wiritan, andi adzkar, aurat, augat, waktu-waktu malam wirid,
ya bacaan-bacaan situng bakto Imam Junaid ni tak bisa jaga malam, berat sak jaga malam, tak kenceng sejaga malam, padahal beliau jaga king siapa je tak kenceng bi Gusti Allah Ta'ala. Beliau ni ke setiap malam bisa nangis, bisa ngemerintih dek Gusti Allah, nangis dek Gusti Allah setiap malam. Aneh ning malam ria harapan kok tak bisa jaga malam, tak bisa sholat, tak bisa nangis, padahal kula la tojuk, kata beliau. Engkau la tojuk tak kenceng di Gusti Allah bajang malam. Ternyata apa saya akibatnya? Akhir tengedeh beliau neka dalam keadaan saya bingung, susah, polan pun tak ngak biasa nah. Tengedeh dateng situng orang dalam mempeh. Nah, saya dateng dalam mempeh nikah kanak ngode nikah gelek ning ting siang Imam Junaid ketika ada entek jenazah, beda solat jenazah kita siap untuk solat aki, beliau tuju masjid. Beda kanak ngode ngemes ngemes. Apa kata Imam Junaid? Tak ngocak. Beliau tak ada bu, cuma kerentek dalam hati lah. Cek saking kanak ngode dari alaku, saya pantas menjaga diri dari minta-minta, dari ngemes, maka niscaya perbuatan atau lakon gelek bakal lebih bagus, lebih pantas, karena abon kuat mapan lakon ngemes. Mesti orang ria alako patepa tingsi nggak ngocak nggak nikah lah malam kanak ngode saya kocain saya kerentek kaki dalam hati Imam Junaid ni gak ada bu dalam mempena sampian engak ke kula Imam Junaid, saya rasa sampian kula orang laki pemuda sing ngemes di masjid kan kula sing ngemes di masjid. Oh ki sampian apa can kanak ngode dalam mimpi kula orang sekelas sampian neka imam besar terkenal orang soleh tapi sampean kerentek ngak nikah ke kula tak pantas. Kun cuma tu sana kerentek ngak nikah Pak, merasa lebih bagus dari orang lain, tak ngocak, hanya kerentek. Berat di Gusti Allah tak bisa jaga malam. Terus dia mau lebih dari nikah. Akhirnya cokoh dari tedung pagi sare kanak ngode ni. Sare temu alako, lakone tak mandet. Toju pinggir sungai ada entek beda napanya mana unda-unan beda hijau-hijauan bagelah yakni sawi deki beda napa gelendang aing kalah deki beda apa boleh kalah bega pasar tetep remeh lakonan nikah. Tetapi beliau pun aja gak ateh kabit ketemu awlu salam assalamualaikum waalaikumsalam anta ya Aba Abdillah, jangan panggil Imam Junaid ni ke Aba Abdillah, anta ya Aba Abdillah ta'udu ni beli boleh sambian ke gula engki sambian sebelum minta sapora kula nyepora kade ke sambian untuk tiba nereng hek benereng rek orang hebat berarti makan sambian kulit sambian cek sampai ngenyan orang jadi gara-gara ria sehingga kulit sambian tak kuat jaga malam Pak. Tak pekenceng di Gusti Allah Ta'ala karena orang yang jaga malam ni kebersihan orang gelap mungkin ibadah hasud ke orang, ereh ke orang, dendam ke orang, benci ke orang, istihgor, ngeremeki orang, tak bisa. Tak bisa jaga malam. Berarti jaga malam mereka adalah doa seistimewa. Nomor 2, wa idbari shalawatil maktubati. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, doa yang paling ditekankan adalah setelah sholat. Jadi mari sholat cek sampai beledes, angkat tanang du kelajen sekalipun kan robbana tinato. Karena bekto nikah kulit zaman mari ketemuan bi Gusti Allah, bekto ki angak ki buru mari ketemuan bi Gusti Allah. Kira-kira mau sampean ketemuan orang soki, orang lambe, orang soki, masa tak minta? Ya minta. Lah cuma Gusti Allah noroten tuan hamba nikah sebagaimana kula pernah pun nerangake nikah
tak harus dengan menuruti apa yang kita minta. Allah mengijabahi dengan caranya Allah. Oh nyon kasa nyon soki, tak beri soki, beri sehat. Ya Allah, kula nyon nika tak toroten tapi beri lain. Saya kulis sampean tak oning nika lebih bagus, lebih manfaat. Bentak meriin Gusti Allah pun kadang nika adalah merupakan pemberian saya raja. Tak meriin Gusti Allah, anika adalah merupakan pemberian sesangat raja. Mon cara hikam hakikatul i'ta. Hakikat dari pemberian dari Gusti Allah kadang tak roba secara langsung abri. Allah Ta'ala tak beri pun nyama abri. Contoh, beda kanak kenek minta permen. Berapa kena permen? 100 rupiah. 500 oleh sebergem. Ibu minta PC ke beli permen. Ibu minta PC ke beli es. Ibu lebih tahu. Are mun ngakan permen tok gigi rosak. Are mun ngakan es ngenom es tok deki pilek. Tek torot teh. Apa tak norot na ibu de anak karena beci, karena tak sayang? Justru mereka dalam merupakan pemberian lebih berharga. Monetorot teh berarti tak sayang dia. Berarti anak deki aboto klesma pilek monetorot teh. Tek torot teh biring sepona bener karena tak beri. Justru mereka dalam merupakan hakikat atau hakikat daripada pemberian. Tak meri je kok cak meri Pak. Allahu Akbar. Ya. Baik. Nah nikah terakhir. Beda boleh kesunahan selain doa antara adzan dan iqamah. Lah nikah sik kebe dalil tining para ulama salat qobliyatul jum'ah. Karena di antara para ulama banyak saya mengkhilafi, banyak orang saya beda pendapat salat qobliyatul jum'ah. Kecuali Jumat tok. Ada qobliyatul jum'ah di luar kulebi sambian, yakni di luar keyakinan kita. Mereka berpendapat bahwa tidak ada solat sunnah qobliyatul jum'ah. Sebeda tahiyatul masjid. Qobliyatul zuhur beda pun jelas rawatibnya mana nikah. Muakkadah. Solat sunnah si muakkadah. Rawatib. Genjerna sangat raja. Apa seberkaitan kelaban solat fardu sunnah ini kekencir raja tenimpeng solat sunnah selain. Contoh qobliyatas subuh ane ke sangat raja kencir. Kenapa? Karena qobliyatas subuh ane ke berkaitan kelaban sopu, sedangkan sopu hukumah wajib. Mangkana orang banyak kelero atrawe keng tak bajeng ba'diyatal isya kelero aro nyaman muang tompeng mele buter kencir rajan 2 rakaat mari bajang isah walaupun yang 2 rakaat karena fungsinya saya sunnah nikah bisa nambel dekat saya wajib 2 rakaat qobliyatul isya 2 rakaat ba'diyatul isya 2 rakaat ba'diyatul isya aneka lebih utama tinimbang tarawih. Orang tak bajang ba'diyatul isya no pancet toju orang pada bajang abentok toju yang kebiasa tarawih keng cakang kelero. Jadi sunnah seberkaitan kelaban wajib aneka genjer neraja. Nah, apa dalilah para ulama banyak nikah keterangan-keterangan membahas panjang gelu bektona. Sepaling mendasar hadis nikah. As-salatu bainal adzanaini ay ba'dal adzani wal iqamah salatun liman syaa'a. Boleh. As-salatu bainal adzanaini ay bainal adzan wal iqamati salatun liman syaa'a. Salat di antara adzan dan iqamah. Salatun ba'dal adzanaini adzan 2 yakni adzan 2 antara adzan dan iqamah. Salatun nikah beda salat liman syaa'a. Liman syaa'a. Salatun bainal adzanaini liman syaa'a. Salat antara adzan dan iqamah liman syaa'a kang kuwi orang sekarep. Tak karep ya tak apa-apa. Karena beda hadis nikah berarti oleh salat antara adzan dan iqamah. Berarti salat qobliyatul jum'ah kening elakonen apa dalilnya? Salatun bainal adzanaini liman
syaa. Paham sampean nggih? Jadi mun bareng tanya apa dalil qobliyatul Jumat? Ya, salatun ba'dal adzanaini liman syaa. Salat marena adzan ban iqamah kanggo orang sekarsa. Tak salat qobliyatul Jumat tak masalah. Lamun beda orang salat, iya cek gugat, iya cek kocak. Apa ada tek contoh aki bi Kanjeng Nabi jadi ada kesunahan qobliyatul Jumat aja ada dalil. Salat antara adzan ban iqamah kanggo orang sekarsa. Saya kesokan, saya tak kesokan tak masalah. Taib. Banyak nih kekaitannya dikit qobliyatul Id. Ya, qobliyatul Id. Bojong qobliyatul Idul Fitri atau Idul Adha. Wah, tambah lebaran boleh nih dikit. Ya, mau tarik ke belakang. Taib. Saya paling penting dari hadis nikah, mohon bisa usaha aki memperbanyak doa di antarana, khususnya di antarana adzan ban iqamah. Jaga malam mun teh niaten wa tabattal ilaihi tabtila. Markana Siti Fatimah koca al-batul karena di pojok malam wa tabattal ilaihi tabtila. Aja orang ngasace bila tandik sace dan ada orang lah tak sace. Tuti pojok malam benih karo polan jeke polan ngangkur benih pacet saja wa tabattal ilaihi tabtila. Dekik kok tengah malam ajungkung tengah malam jeke markan al-batul. Siti Fatimah koca al-batul. Tapi orang asatce pun tak asatce. Tandik sengaja, tandik kesengajaan dalam hati, tandik ketertarikan. Naudzubillah. Ya, doa, jangan sampai tak doa. Jangan putus asa karena ke bab doa ya. Bab doa. Tayyib mentar muga tadi ilmu manfaat ya. Jadi doa mare salat, doa mare majelis, doa setiap apapun, jam'iyah tiba, jam'iyah tahlil, jangan lupa doa. Karena doa ini adalah tekah segala ibadah. Ibadah apapun intinya adalah doa dekat Allah Subhanahu wa taala. Doa mukhul ibadah. Saya beri keterangan ampun terangake. Tayyib. Wa an Ibnu Mas'ud wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن الله تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات